Sosok itu sangat menyeramkan. Kalau digambarkan tubuhnya seperti anak kecil, tapi wajahnya seperti orang tua, tidak mempunyai daun telinga. Mulutnya menganga, lidahnya pendek. Halo teman semuanya, terima kasih masih mendengarkan untuk direkam. Sebelum saya bacakan cerita horornya, sebagai wujud dukungan teman-teman, tolong diklik tombol subscribe, like, dan juga ramaikan kolom komentarnya ya. Sebagai wujud terima kasih kami kepada kalian, saya kali ini akan membawakan sebuah cerita dari Ika Ayu. Buat teman-teman, ini adalah part kedua. Jadi yang belum nonton part 1, langsung saja dicek di deskripsi. Seperti apa kelanjutannya? Dan langsung saja kita bacakan. Bu, ibu, sadar bu, sadar. Tak lama kemudian, Bu Sita pun bangun. Pak, Juna belum mati kan pak? Juna masih hidup kan pak? Itu bukan anakku tak pak? Teriak Ibu Sita yang tak terima putranya pergi meninggalkan dia untuk selamanya. Tenang bu, tenang. Juna gak bakalan kemana-mana. Malam itu pun Pak Rohman dan Bu Sita menguburkan Juna secara diam-diam. Tepatnya di sumur di mana Juna meninggal. Sumur tersebut ditutup dengan pasir dan disemen. Lalu ditutup lagi dengan kayu. Kakek Rohman memutuskan untuk mengatakan kepada warga bahwa Juna kini sedang dititipkan di rumah neneknya. Lama tak mendengar berita tentang Pak Rohman dan Bu Sita, warga mulai cemas hendak berkunjung ke rumah Bapak Rohman. Assalamualaikum Pak Rohman. Salam Pak RT dan warga. Pintu rumah Pak Rohman yang terbuka membuat warga masuk ke dalam rumah memeriksa. Mereka takut terjadi apa-apa. Warga menemukan Pak Rohman dan Bu Sita sedang duduk di depan sumur dengan banyak makanan seperti kue, minum-minuman, dan tentu sudah basi. Mereka tetap memberi makanan kepada Juna dan meletakkannya di sekitar sumur itu. Pak Rohman, Bu Sita, ini apa sih? Tanya Pak RT. Pak Rohman dan Bu Sita pun kaget karena warga memasuki perkarangan rumah tanpa izin mereka. Ada apa kalian kesini? Tanya Pak Rohman dengan nada marah. Pasti kalian mau mengambil anakku ya? Tanya Bu Sita. Pak RT dan warga yang tidak tahu menau pun kebingungan apa maksud mereka. Sebenarnya itu kuburan Juna Pak RT, sahut Dimas dengan terbata-bata. Pak Rohman yang naik pitam segera berlari ke arah Dimas, namun dihalangi dan ditahan warga lain. Jangan ikut campur kamu nak, ancam Pak Rohman. Seluruh warga pun diusir oleh Pak Rohman. Maksud kamu tadi apa sih Dimas? Kenapa kamu bilang itu adalah kuburannya Juna? Bukannya Juna ada di rumah neneknya? Tanya Pak RT kepada Dimas. Dimas ini adalah tetangga dekat Pak Rohman. Iya memang Pak RT. Saat mencari Juna waktu itu, saya sempat ke rumah Pak Rohman untuk memberi mereka makanan. Pasti mereka tidak sempat masak atau belum makan. Saya mencari-cari mereka tidak ketemu sampai saya masuk ke halaman belakang. Di sana saya melihat mereka sedang mengubur seseorang di sumur. Awalnya saya ragu apa itu Juna. Saya pun pergi dari sana karena takut pak. Itu pasangan suami istri benar-benar sudah gila, sahut salah satu warga. Kalau memang seperti itu, mari kita bicarakan dengan baik-baik agar Juna juga bisa dikuburkan dengan layak, ajak Pak RT kepada warga. Semua warga pun setuju. Keesok harinya Pak RT, Ustadz Jamal, dan Dimas menuju ke rumah Pak Rohman.
mereka tidak membawa semua warga. Ditakutkan nanti Pak Rohman merasa terpojok dan dihakimi. Mau apa kalian kesini? Lebih baik kalian pergi, teriak Pak Rohman. Tujuan kami baik kemari, Pak. Kami hanya ingin... Belum sempat Pak Ustadz menuntaskan perkataannya. Cukup. Aku tidak mau mendengar kalian berkata-kata lagi. Sekarang juga pergi. Aku tidak mau kalian ikut campur dalam urusan ini, pinta Pak Rohman sembari mengebrak meja. Bertahun-tahun Pak Rohman dan Bu Sita memutuskan hubungan dengan warga. Warga pun mengucilkan mereka berdua dan menganggap mereka tidak waras. Cerita ini langsung dari Juna. Kita kembali ke cerita Mei. Sabar Juna, sabar. Maafkan Mbak ya. Jadi ini yang membuatmu tidak tenang, tanyaku. Iya Mbak, iya. Aku tidak tega melihat orang tuaku dianggap gila. Bapak dan ibu orang baik dan sayang sama Juna, jelasnya. Ya sudah, Mbak bantu ya, biar kamu bisa tenang di sana. Tapi Mbak gak janji loh ya, soalnya orang tuamu itu memang tertutup, jelasku kepada Juna. Juna masih menangis terseduh lalu menghilang. Aku masih memikirkan bagaimana caranya aku menyampaikan pesan Juna kepada orang tuanya. Nenek, lagi apa? Sapaku kepada nenek yang sedang di teras rumah. Santai saja, Nduk, di sini duduk-duduk, jawab Nenek Sita. Ya, sekarang aku sudah tahu bagaimana caraku menyampaikan pesan ini kepada orang tua Juna. Dengan cara aku mendekati Nenek Sita dengan perlahan-lahan. Nenek Sita ini orang baik dan lemah lembut. Begitulah aku mengenalnya selama ini. Berbeda dengan Mbah Rohman. Dia terlihat tegas, keras, dan sangat tertutup. Setiap hari aku mulai mendekati nenek. Selama berminggu-minggu, saat aku merasa nenek sudah nyaman denganku, aku pun mulai berani mengungkit soal Juna. Kamu tahu dari mana soal Juna? Tanya Nenek Sita yang saat itu kaget. Aku menceritakan semua yang aku alami dengan Juna. Awalnya nenek sama sekali tidak percaya padaku. Sampai aku tahu kebiasaan Juna, Nek. Sambil melirik Juna yang ada di sebelahku, aku meminta Juna memberikan sedikit penglihatan tentang apa saja yang bisa membuat nenek percaya. Nenek menatapku seolah siap mendengar. Setiap Juna sedih atau ngambek, Juna selalu lari ke samping rumah kan, Nek. Di bawah pohon itu, dia juga punya cita-cita. Saat dia besar nanti, dia ingin mendirikan toko sembako buat nenek dan toko sepeda untuk kakek. Benar kan, Nek? Juna juga memberitahu aku di mana dia sembunyikan kertas dia ulangan saat nilainya jelek. Jelasku sembari menunjukkan almari bawah. Nenek Sita yang mendengar itu semua mengangguk, menangis dan memelukku. Jika memang Juna ada di sini, tolong suruh Juna untuk datang ke mimpi nenek ya, Me, pinta nenek kepadaku. Aku melirik Juna lalu mengangguk, tersenyum, kemudian menghilang. Keesok harinya Nenek Sita dan kakek Rohman bertengkar hebat. Nenek Sita bersikeras agar sumur itu dibongkar, agar Juna bisa dimakamkan dengan layak. Namun kakek tetap tidak setuju. Kakek Rohman pun marah kepada kami. Seluruh anak kos pun diusir. Aku juga pindah kos. Di kosku yang baru, Juna tetap datang. Mbak, kosnya bagus ya. Tempatnya nyaman, tapi tetap berhati-hatilah, pinta Juna kepada aku. Aku mengangguk. Maafkan Mbak ya. Ucapku yang saat itu belum bisa membuat Juna dimakamkan dengan layak. Hingga suatu hari, Juna datang ke mimpiku. Dia tersenyum. Terima kasih ya Mbak. Juna sayang Mbak Mei. Itulah yang dikatakan Juna sembari memelukku.
dan aku terbangun tak terasa air mata menetes deras membasahi pipi seolah ini adalah yang terakhir aku melihatnya. Benar saja, seminggu, sebulan, 2 bulan hingga 4 bulan Juna tak pernah lagi datang ke mimpiku. Aku rindu kepada Juna. Penasaran akhirnya aku iseng main-main ke kos lamaku. Rumah kakek dan nenek lebih tepatnya. Rata dengan tanah. Tak ada rumah yang dulu aku tinggali untuk kos. Aku pun mencoba mencari info mengenai rumah kakek Rohman. Aku memasuki warung sekedar untuk makan dan bertanya. Bu, ibu, itu rumah kakek Rohman. Kenapa sekarang kok sudah rata dengan tanah? Tanya aku kepada ibu penjaga. Ibu itu pun menjelaskan kepadaku bahwa nenek sudah meninggal setelah 7 hari kakek Rohman meninggal. Sebelum nenek meninggal, nenek meminta warga untuk menguburkan jasad Juna dengan layak dan makam mereka bertiga disendingkan. Aku pun berjalan pulang dengan hati yang sangat sedih. Tapi di sini aku juga bahagia karena Juna sudah dimakamkan dengan layak. Saat itu aku ingat tepat hari Rabu, 2 hari setelah aku datang ke rumah Mbah Rohman yang sudah rata dengan tanah itu. Di sekolah aku didatangi Pak RT dan juga Pak Ustadz. Aku dijemput mereka dan diajak ke makam kakek Rohman dan nenek Sita dan juga Juna. Ini pesan dari nenek Sita untuk Dek Me, ujar Pak RT sembari memberikanku sebuah surat. Di situ nenek Sita mengucapkan terima kasih kepadaku. Dia memutuskan untuk melelang barang yang ada di dalam rumahnya. Hasilnya untuk disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Dan rumahnya itu pun diminta agar diratakan dan tanahnya akan diwakafkan untuk membangun masjid. Warga sadar jika nenek Sita dan Mbah Rohman orang baik, bukan orang gila seperti yang selama ini mereka kira. Masjid itu diberi nama Ain Nur Rohman. Sekarang kita masuk ke bagian sekarang. Flashback selesai. Ya, benar. Aku ingat sekali kalau pernah mengalami hal itu di sini. Masjid di mana aku berdiri saat ini, disinilah tempat aku kos 7 tahun yang lalu. Di mana aku mengalami kejadian yang tak pernah kulupakan. Kejadian yang bisa membuatku belajar jika sayang itu tidak cukup untuk selalu bersama. Sayang yang sesungguhnya adalah ketika kita membuatnya bahagia. Setelah sholat asar, aku pun melanjutkan perjalananku menuju kampung halamanku. Ya, setelah lulus kuliah, aku bekerja di ibu kota. Dan saat ini aku akan pulang karena sangat rindu dengan keluarga. Terlebih lagi 2 minggu lagi adalah hari kemenangan orang muslim. Lebih tepatnya hari raya Idul Fitri. Aku menunggu ojek online sembari duduk di depan masjid. Perjalananku menuju rumah memakan waktu sekitar 45 menit. Ini dengan Mbak Me, sapa ojol yang sudah di hadapanku. Aku tercengang kaget. Bukan karena Bapak ojol yang datang tiba-tiba, tapi sosok yang ada di belakang Pak ojol ini. Iya Pak, iya saya, jawabku terbata-bata dengan mata masih menatap sosok itu. Aku yang kebingungan antara mau naik atau tidak. Aku tidak mungkin membatalkannya. Sebentar ya Pak, ada barang saya yang ketinggalan di tempat wudhu, gilahku saat itu. Padahal aku hanya ingin mengalihkan perhatian sosok tersebut agar pergi dari motor. Sosok itu sangat menyeramkan. Kalau digambarkan tubuhnya seperti anak kecil, tapi wajahnya seperti orang tua, keriput, dan seluruh kulitnya berwarna merah gelap. Tidak mempunyai daun telinga, mulutnya menganga, lidahnya pendek. Pendek sekali lebih tepatnya. Lidahnya tidak ada mungkin. Air liurnya kuning kecoklatan menetes terus-menerus dari mulutnya. Aku pun berhasil memancing makhluk ini ke kamar mandi. "Untuk apa kamu di sana?" tanyaku. "Aku hanya ikut bapak itu. Waktu itu dia lewat di tempatku. Aku tidak sengaja terbawa olehnya," jawabnya. "Udah pergilah. Jangan mengganggu manusia," pintaku. "Pergi? Tidak. Aku sudah nyaman bersama orang itu," ujarnya. "Rupanya kau makhluk jahat ya. Baiklah,
Aku akan membakarmu, ancamku. Aku pun mulai berdoa memohon kepada Allah agar bisa memusnahkan makhluk ini. Ampun. Iya, baiklah. Aku akan pergi, teriaknya bersama hilangnya makhluk itu. Alhamdulillah, untung saja makhluk itu bukan jin yang kuat, batinku. Aku pun bergegas keluar masjid dan menghampiri Bapak ojol yang sudah menunggu lumayan lama itu. Sudah Pak, mari, maaf ya tadi lama, ujarku sembari menaiki motor. Iya gak apa-apa Mbak. Sudah 2 hari ini badan saya berat sekali. Tapi setelah saya tadi duduk di masjid itu, badan saya terlihat ringan. Kembali seperti biasa Mbak. Alhamdulillah ya, jelas Bapak ojol. Oh ya alhamdulillah Pak. Mungkin Bapak memang butuh istirahat. Memangnya 2 hari yang lalu Bapak habis narik di mana? Tanyaku. Saya antar penumpang ke daerah terpencil Mbak, yang melewati hutan kecil itu loh Mbak. Pulang dari situ kok merasa berat bau saya ini, jawab Pak ojol itu. Tak terasa aku pun telah sampai di rumah. Aku memberikan helm dan uang kepada Pak ojol. Terima kasih ya Pak. Jangan lupa tetap berdoa saat berjalan, ujarku. Setelah masuk ke rumah, sepi, tidak ada orang. Ayah dan ibuku belum pulang dari ladang. Orang tuaku seorang petani, memiliki sawah sendiri. Di desaku sangat susah mencari buruh tani karena kebanyakan dari mereka sudah bekerja di pabrik, sehingga kedua orang tuaku itu harus turun tangan sendiri dan tentu mengurus sawah. Rumah ini masih sama seperti terakhir aku meninggalkannya. Tak ada yang berubah, hening, sepi, nyaman, sejuk, dan aku melihat sekelibat bayangan hitam yang menuju dapur. Sudahlah, mungkin mereka hanya ingin menyambutku, batinku. Setelah masuk kamar, aku pun meletakkan tas dan sepatuku, lalu bergegas ke kamar mandi. Kamar mandi ada di dalam kamarku. Sekedar mencuci tangan dan cuci muka. Setelah selesai, aku merebahkan badan. Kulihat gawaiku saat itu sudah jam 4:50. Sebentar lagi kedua orang tuaku pasti datang. Krak! Suara pintu berdesit. Pintu yang sedang dibuka seseorang. Bu, ayah, panggilku karena aku pikir itu pasti kedua orang tuaku yang datang. Kulihat sekelebat bayangan 2 orang melewati kamarku. Kamar kedua orang tuaku itu di samping kamar setelah kamarku yang berada di depan. Jadi aku mendengar aktivitas 2 orang sedang ngobrol gemericik di kamar mandi. Mungkin ayah dan ibuku tak mendengar suaraku, batinku. Aku pun melangkah keluar kamar untuk menemui mereka. Rasa rinduku kepada mereka sungguh luar biasa. Kubuka pintu kamarku. Aku melihat ke arah dapur gelap. Lampu masih mati. Kulihat ke arah pintu utama. Rumah ini tertutup rapat. Tapi aku yakin kok suara tadi benar-benar pintu dibuka. Ayah, ibu. Aku memanggilnya kembali. Aku berjalan menuju dapur. Tak ada orang. Tidak ada orang siapapun di sana. Kuperiksa kamar mandi. Kering sama sekali, tidak ada tanda orang masuk. Apalagi menyiram air. Aku diam sejenak. Apalagi ini? Baru pulang, sudah diganggu, batinku. Aku hendak akan beranjak ke kamarku lagi. Assalamualaikum. Dok, kamu sudah pulang ya? Salam ayahku dengan membawa kantong kresek di tangan kirinya. Sedangkan tangan kanannya untuk menyambut tanganku yang hendak menyalami beliau. Enggak ya, enggak. Ini baru datang. Loh, ibu kemana ya? Tanyaku sembari keluar rumah mencari ibu. Ibumu gak ikut pulang. Nanti ada 100 harinya mbahmu loh. Jadi bantu-bantu di sana. Oh, begitu ya ayah. Ya sudah ini, makanan kamu buka. Jelas ayah sembari meletakkan kantong kresek. Lah terus Wahyu kemana ya? Kayak gak tahu adikmu saja kamu itu. Anak itu kalau gak berkeliaran mungkin gak hidup kali ya. Keluyuran aja bawaannya, jawab ayahku sembari tertawa terbahak-bahak.
Tetap saja anak itu, ejekku. Wahyu adalah adik laki-lakiku. Dia masih kelas 2 SMK. Dia juga sensitif, namun tak bisa melihat mereka dengan jelas sepertiku. Hanya bisa merasakan kehadirannya. Jika ditanya kemampuan ini dia dapat dari siapa? Ya dari kakekku lah. Kedua orang tuaku tak mempunyai kemampuan ini. Aku menganggapnya ini bukan kemampuan. Bukan juga sebuah keistimewaan. Tapi bagiku ini adalah penyakit yang harus disembuhkan. Meskipun sudah berkali-kali aku mencoba menghilangkannya. Selesai sholat berjamaah bersama ayah, aku menyiapkan makanan dan kita buka bersama sembari berbicara tentang kehidupanku di ibu kota. Setelah selesai berbuka, aku dan ayahku pun bersantai di teras rumah sembari menunggu azan isya dan sholat tarawih. Tenang, sunyi, dan aku melihat tetanggaku berlari. Ayub, mau kemana kok lari-lari? Tanya ayahku kepada Mas Ayub, saudara Mbak Santi, yang membuatnya berhenti. Mau ke Mas Darmo, ini loh Pak De, Santi kambuh, jawabnya dengan nafas terengah-engah, lalu berlari lagi meninggalkanku dengan ayah yang masih bingung. Ayah, Mbak Santi kenapa? Sakit apa kok sampai dipanggilkan Mbah Darmo itu? Udah dulu ya, besok kita terusin lagi. Terima kasih udah mendengarkan cerita kami. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membacakan ceritanya. Lagi-lagi teman-teman, ramaikan komentar dan bagikan ke media sosial kalian biar kita semangat bikin video barunya. Terima kasih, sampai jumpa.